Insya Allah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Bulan lalu, kami dalam penerbangan dari Makassar ke Tanah Toraja gagal mendarat dan kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin dikarenakan cuaca di Bandara Buntu Kunik Toraja tidak memungkinkan untuk didarati. Setelah mendarat, kami diminta tetap di dalam pesawat menunggu perkembangan selanjutnya. Setelah beberapa saat diumumkan bahwa kondisi cuaca sudah membaik dan siap berangkat. Namun sesaat kemudian berubah lagi karena cuaca tiba-tiba berubah. Demikianlah rencana berubah-ubah sampai kemudian diputuskan reschedule dan kembali ke bangunan terminal untuk menunggu kepastian cuaca. Serombongan turis Belgia yang ikut sebagai penumpang tampak bersitegang dengan petugas penerbangan, minta kepastian langkah selanjutnya, karena ketika ditanya hanya dijawab dengan kata insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Jawaban ini jelas tidak memuaskan bagi mereka yang terbiasa dengan kepastian. Sebagai orang Indonesia, saya tidak heran dengan kata tersebut, selain karena sudah sering mendengarnya, juga karena tidak seorang pun yang dapat menentukan alam, hanya Tuhan saja. Syukur tidak lama kemudian kami diminta boarding dan akhirnya berhasil mendarat di Tanah Toraja. Insya Allah adalah kata yang biasa diucapkan orang jika berkaitan dengan kepastian di masa depan. Karena sejatinya orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab di Yakobus 4 ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi apakah kemudian segala sesuatu insya Allah? Jika dalam dunia usaha saat kita dituntut kepastian atau jaminan pekerjaan, dituntut komitmen, dituntut keseriusan, apakah kemudian semuanya dapat dijawab dengan insya Allah? Ternyata tidak, karena dari Matius 5 ayat 37, justru kita diminta untuk memberikan jaminan dan kepastian, walau hal itu untuk kondisi di masa depan. Mengapa? Karena ada tanggung jawab yang tergantung kepada kita dan bukan Tuhan. Menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya adalah keputusan yang kita pilih. Tentu itu adalah proses kehidupan yang membutuhkan waktu dan tidak terjadi dalam sehari, sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Memang kita tidak dapat mengatur kehidupan di luar, tetapi seharusnya dapat memastikan bahwa kita adalah orang yang teguh, berintegritas, dan setiap janji atau komitmen yang dibuat pasti tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi, jangan mengatakan insya Allah jika berurusan dengan integritas. Haleluya. Dapat dipercaya itu hitam atau putih, tidak boleh abu-abu.